Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi Fatima. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai NAMPI untuk memenuhi tugas Python for Data Analysis. Pada NAMPI ini ada beberapa hal yang perlu dibahas, yaitu yang pertama ada Introduction to NAMPI, yang kedua ada Create NAMPI, yang ketiga ada Indexing dan Selecting, yang keempat ada eh, NAMPI Operation and Function. Nah, pada NAMPI di sini dia ada array, vektor, dan matriks. Nah, array di sini dia adalah objek sekumpulan data yang terstruktur dalam kisi-kisi gitu. Jadi pada Python ini juga array itu berada di bawah package NAMPI sehingga array hanya dapat berisikan data yang numerik. Kemudian pada array dapat disusun dalam banyak dimensi. Jadi misalnya array dengan dimensi 1 itu adalah vektor, kemudian array dengan 2 dimensi itu adalah matriks, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini sudah terlihat codingan yang sudah saya buat. Di sini ada import NumPy ASNP, jadi sintaks ini untuk mengawali kita menginputkan data-data NumPy. Kemudian di sini ada beberapa list matriks. Jadi di sini operasi vektor dan matriks itu akan lebih mudah dipahami dengan mengubah datanya itu menjadi data NumPy array. Kemudian di sini ada beberapa dalam NumPy itu ada beberapa fungsi khusus yang menghasilkan array. Yang pertama ada arrange, kemudian ada zeros and ones, ketiga ada linspace, kemudian ada a, dan yang terakhir ada random number arrays. Nah, di sini itu ada arrange. Arrange di sini dia berfungsi untuk menghasilkan vektor dengan nilai yang berurut pada interval tertentu. Seperti di sini dia menampilkan array dengan kolom 1 sampai 5. Jadi di sini outputnya adalah 5 angka dari 0 sampai 4. Kemudian selanjutnya di sini ada zeros and ones. Dia di sini berfungsi untuk menghasilkan array berukuran tertentu dengan nilainya. Kemudian selanjutnya di sini ada linspace. Linspace di sini dia berfungsi untuk menghasilkan vektor yang berisikan nilai tertentu dalam suatu interval. Seperti ini. Kemudian selanjutnya di sini ada np.a. A sendiri dia di sini berfungsi untuk menghasilkan matriks dengan identitas dengan ukuran tertentu. Seperti ini. Nah, kemudian dalam NumPy juga terdapat run. Run ini termasuk ke dalam random numbers. Jadi run di sini dia berfungsi untuk membuat array yang berukuran tertentu berisikan nilai random seperti itu. Kemudian di sini ada rand dan randim. Nah, dia di sini juga termasuk ke dalam nilai random. Jadi dia berfungsi untuk menghasilkan array berisikan bilangan bulat seperti ini. Kemudian pada NumPy juga terdapat atribut. Nah, atribut itu adalah informasi yang dibawa suatu objek Python. Kemudian atribut juga dapat dipanggil dengan menambahkannya pada suatu objek. Objek itu adalah di sini ada array.shape contohnya. Seperti itu. Dan array.datatype. Kemudian selanjutnya ada reshape. Nah, reshape di sini dia adalah metode untuk mengubah ukuran sebuah array di mana ukuran lama dan ukuran baru itu harus sesuai dengan datanya seperti itu. Contohnya di sini ada reshape, kemudian outputnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada transpose. Transpose di sini dia hanya dapat dilakukan pada array matriks dengan dimensi lebih dari 1. Selain itu, dia tidak bisa dilakukan. Selanjutnya, pada NumPy juga terdapat fungsi-fungsi lain. Fungsi lainnya itu salah satunya adalah menampilkan suatu nilai perhitungan dari array seperti maksimum, minimum, dan rata-ratanya seperti itu. Nah,
Di sini terlihat codingannya, di sini menentukan nilai maksimum dari data pada kolom, kemudian di sini nilai minimum, kemudian di sini min-nya. Nah, selanjutnya ada, juga dia broadcasting. Jadi pada array ini dapat dilakukan broadcasting dengan mengganti sebuah nilai pada beberapa elemen sekaligus. Kemudian selain broadcasting juga ada fancy indexing, yaitu, fancy indexing itu dapat dilakukan dengan cara memilih elemen pada array index dengan indeks tertentu tanpa memperdulikan urutannya, seperti itu. Nah, di sini, sudah contohnya. Jadi pada kolom array ini ada, 1 dan 8, jadi di sini dia mendefinisikan array-nya, kemudian di sini juga ada, eee eee, inputan yang mengganti sekumpulan elemen menjadi 0, kemudian di sini juga ada fancy indexing yang menampilkan kolom 2 dan kolom 0. Nah, kemudian selanjutnya ada NumPy Operation Arithmetic. Nah, NumPy Operation Arithmetic ini sesuai dengan, namanya arithmetic, dia berfungsi untuk, perhitungan aritmatika seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya juga di sini selain itu ada Universal Array Function. Jadi dia di sini, berfungsi untuk menerapkan operasi matematis, nilai setiap elemen array dengan menghasilkan array dengan ukuran yang sama. Contohnya seperti ini, seperti sin, cos, dan log, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada NumPy matrix operation sama seperti sebelumnya, hanya saja di sini dia menggunakan fungsi-fungsi tersendiri dan prinsip-prinsip matriks tersendiri. Namun, dia masih termasuk ke dalam, NumPy, operation yang perhitungan. Jadi di sini contohnya seperti NP inner, NP dot, NP transpose, dan trace, seperti itu. Sekian, penjelasan mengenai NumPy dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.